Rasa sakit luar biasa. Inilah yang dirasakan Yang Ye pada saat ini. Dia benar-benar ingin melompat keluar dari dalam bak mandi, tetapi ketika dia berpikir tentang ibunya yang menderita di Istana Bunga, dia dengan kuat menekan pemikiran menggoda tentang dirinya. Tidak lama lagi, kulit Yang Ye jatuh sepotong demi sepotong. Ya, dia seperti ular yang menumpahkan kulitnya, dan sepotong demi sepotong jatuh tanpa akhir. Adegan seperti itu sangat menakutkan. Untungnya, pada saat yang sama ia mengalami rasa sakit yang luar biasa, air hijau mulai berlaku, dan jejak energi tanpa henti memasuki tubuh Yang Ye sebelum dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang dibakar terpisah oleh Nether Ghost Flames. Justru karena jejak energi inilah tubuh Yang Ye tidak terbakar menjadi abu oleh Nether Ghost Flames. Tapi ini menyebabkan Yang Ye menderita. Bagaimanapun, perasaan dibakar oleh Nether Ghost Flames mengerikan. 2 jam perlahan berlalu. Wajah Yang Ye sudah benar-benar bengkok. Itu tidak melengkung karena terbakar, dan itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh rasa sakit yang dia alami. Namun, meskipun dia kesakitan, Yang Ye tidak membuat suara tunggal dari awal sampai akhir. Tampilan Yang Ye menyebabkan Penatuamu mengangguk pada dirinya sendiri. Dia awalnya hanya memiliki sedikit ketertarikan pada Yang Ye, dan itu jauh dari kekaguman. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik bakat alami Yang Ye, dia masih tidak mementingkan itu. Namun, setelah dia tinggal bersama dengan Yang Ye selama beberapa hari ini, penampilan Yang Ye telah menyebabkan dia membangkitkan niat untuk mengambil Yang Ye sebagai muridnya. Tapi Yang Ye berkultivasi pedang, dan ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Karena jalan pedang Dao sangat asing baginya. Ketika dia menatap Yang Ye yang bertahan di dalam bak mandi, Penatuamu mendesah dengan suara rendah sebelum dia berjalan ke pondok. Waktu berlalu perlahan sampai hampir 6 jam telah berlalu sejak Yang Ye telah memasuki tong mandi. 6 jam waktu ini bisa dikatakan sebagai rasa sakit paling fisik yang dialami Yang Ye sepanjang hidupnya. Karena tubuhnya terluka tanpa henti sebelum diperbaiki tanpa akhir, dan dia menikmati proses ini berulang-ulang. Saat ini, satu-satunya alasan ia dapat bertahan sampai sekarang adalah sepenuhnya karena satu keyakinan yang ia miliki, dan itu adalah keyakinan untuk memiliki kekuatan yang hebat. Ketika fajar tiba pada hari berikutnya, matahari berangsur-angsur naik ke cakrawala sementara helai sinar pertama matahari pagi turun. Mereka turun ke tubuh Yang Ye yang berada di dalam bak mandi, dan sepertinya mereka menempatkan kerudung emas tipis di sekitar Yang Ye. Retak. Pintu pondok dibuka perlahan sebelum Penatuamu berjalan keluar dengan tongkat di tangannya, dan dia tiba di depan Yang Ye. Dia mengangguk ringan ketika dia melihat bahwa air di dalam tong sudah benar-benar menjadi hitam, dan kemudian dia berkata, semangat roh di dalam air telah sepenuhnya diserap olehmu, jadi keluarlah dari sana. Jika kamu terus tinggal di sana, maka tubuhmu akan benar-benar terbakar menjadi abu sementara itu tanpa bantuan ramuan roh untuk memperbaikinya. Petik 2. Ketika dia mendengar Penatuamu, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia melompat keluar dari bak mandi. Setelah itu, Yang Ye langsung berbaring di tanah dan terengah-engah sambil membiarkan sinar matahari turun ke tubuhnya. Meskipun dia telah meninggalkan tong mandi, dia masih merasakan rasa sakit yang membakar sepanjang rasa sakitnya, dan itu tidak sekuat beberapa saat yang lalu. The Elder Man memberi isyarat ringan dengan tangannya. Api putih di dalam bak mandi tampak seperti hidup, dan terbang dengan cepat dari laras ke telapak tangan pria tua itu. Orang tua itu menyingkirkan Nether Ghost Flames, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, mulai sekarang, kamu akan menuju ke air terjun untuk menahan dampak air di siang hari, dan kemudian kamu akan terus tinggal di dalam barel mandi di malam hari. Ini akan berlanjut sampai tubuhmu mengalami transformasi total. Petik 2. Aku harus terus melakukan ini setiap malam mulai sekarang. Yang Ye tiba-tiba duduk tegak, dan dia berteriak tanpa sadar ketika dia melihat pria tua itu. Tentu saja, Penatuamu mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda berpikir bahwa satu waktu saja akan cukup untuk memperbaiki tubuh Anda? Jika itu dengan mudah ditingkatkan, maka profesi penyuling tubuh tidak akan berada di ambang kepunahan. Petik 2. Penyuling tubuh. Minat Yang Ye, dan dia berkata, profesor yang menghususkan diri dalam mengolah tubuh. Penatuamu mengangguk dan berkata, penyuling tubuh sangat hebat 10.000 tahun yang lalu, namun penyuling tubuh menderita kesusahan datang karena alasan tertentu, dan kemudian jumlahnya bertambah sedikit dan semakin sedikit. Ditambah dengan fakta bahwa itu adalah profesi yang menyakitkan, sehingga orang-orang yang mengolahnya semakin bertambah. Petik 2. Yang Ye bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Apakah penyuling tubuh tangguh? Alasan dia mengolah tubuhnya adalah karena dia memperhatikan bahwa tubuh Dark Beast sangat tangguh dan ditambah dengan fakta bahwa energi mendalam emas yang dia miliki adalah keberadaan yang mampu memperkuat tubuh, jadi dia bermaksud untuk mengolah tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengolah tubuhnya sama sekali. Lagi pula, selain Dark Beast, sepertinya tidak ada seorang pun di wilayah selatan yang mengolah tubuh. Sangat tangguh. Jejak fluktuasi muncul di mata pria tua itu. Setelah putih pendek, dia berkata, pernah ada seseorang yang mengolah tubuhnya hingga kekal dan kebal terhadap semua teknik. Pada saat itu,
Bahkan Kaisar Pedang yang memiliki budidaya yang sama dengannya dan dikatakan mampu menghancurkan semua teknik dengan satu serangan pedang tidak berdaya melawannya. Karena tubuhnya setara dengan artefak kuasi surgawi. Petik 2. Abadi dan kebal terhadap semua teknik. Yang Ye menelan seteguk air liur dan berkata dengan kaget, bukankah itu berarti dia praktis tak terkalahkan? Tak terkalahkan, penatuamu pertama kali tertegun, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Meskipun Kaisar Pedang pada waktu itu tidak cocok untuknya, itu tidak berarti bahwa Kaisar Pedang dari generasi sebelumnya tidak cocok untuknya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa penyuling tubuh adalah eksistensi yang sangat tangguh, atau saya harus mengatakan bahwa profesi ini sangat tangguh ketika diusahakan hingga batasnya. Petik 2. Yang Ye mengangguk, lalu dia bertanya, Senior, Anda mengatakan ada banyak generasi Kaisar Pedang. Apakah Kaisar Pedang seseorang, atau... Itu adalah gelar. Penatuamu sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan kemudian dia menatap Yang Ye sebelum dia mulai tersenyum ketika dia berkata, haha. Aku lupa kalau kamu adalah kandidat untuk menjadi Kaisar Pedang. Petik 2. Saya seorang kandidat untuk menjadi Kaisar Pedang. Yang Ye sedikit bingung. Penatuamu tersenyum dan berkata, ada gunung yang disebut Gunung Kaisar Pedang, dan itu terletak di pusat wilayah selatan. Ada selubung kuno di gunung itu. Adapun asal-usul sarung kuno itu, tidak ada yang tahu jawabannya. Bagaimanapun, sarung kuno adalah artefak abadi, dan itu adalah tipe yang memiliki kesadaran sendiri. Adapun gelar Kaisar Pedang, itu terkait dengan sarung kuno ini. Karena orang yang memiliki sarung kuno ini adalah Kaisar Pedang. Di sisi lain, untuk mendapatkan pengakuan dari sarung kuno, seseorang harus setidaknya memahami pedang-pedang, dan hanya mereka yang telah memahami pedang-pedang dapat dianggap sebagai kandidat untuk menjadi pedang kaisar. Tetapi Anda tidak hanya memahami pedang maksud, Anda bahkan telah mencapai hati pedang yang tercerahkan. Mengerti sekarang? Artefak abadi. Yang Ye menelan seteguk air liur. Artefak abadi adalah keberadaan di atas artefak Dao. Selain itu adalah tipe yang memiliki kesadaran sendiri. Jika aku bisa mendapatkan sarung kuno ini, maka kekuatan tempurku pasti akan meroket. Senior, apakah wilayah selatan kita memiliki Kaisar Pedang sekarang? Tanya Yang Ye. Penatuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak Kaisar Pedang dari 3000 tahun yang lalu musnah, belum ada Kaisar Pedang lain di wilayah selatan. Jadi, sarung kuno itu mungkin sudah sepi selama 3000 tahun sekarang. Tapi, ketika dia berbicara di sini, penatuamu memandang Yang Ye dan berkata, mungkin tidak akan lagi kesepian karena Anda telah membuat penampilan. Aku tidak melebih-lebihkan tentang dirimu, kamu harus bisa berhubungan dengan kompetisi untuk menjadi Kaisar Pedang. Petik 2. Persaingan untuk menjadi Kaisar Pedang. Yang Ye sedikit bingung, dan dia menyadari bahwa pengetahuannya benar-benar terlalu dangkal. Setelah kematian setiap Kaisar Pedang Tunggal, sarung kuno akan secara otomatis kembali ke Gunung Kaisar Pedang untuk tidur nyenyak dan menunggu kedatangan Kaisar Pedang berikutnya. Untuk mendapatkan pengakuan dari sarung kuno, seseorang harus terlebih dahulu membangkitkan roh pedang di dalamnya. Setelah roh pedang dibangunkan, itu akan memberitahu seluruh wilayah selatan dan memanggil semua jenius pedang Dao ke Gunung Pedang Kaisar untuk bersaing dalam pedang dengan orang yang membangunkannya. Orang hanya bisa mendapatkan pengakuan dari sarung kuno dengan mengalahkan semua jenius di pedang Dao di seluruh dunia, dan ini juga berarti menjadi pedang kaisar baru. Tentu saja, ada aturan untuk kompetisi ini, dan itu adalah kultivasi penantang tidak boleh lebih dari 2 peringkat lebih tinggi daripada orang yang menerima tantangan. Penatuamu berbicara perlahan. Kalahkan semua jenius pedang Dao di dunia. Yang Ye bergumam dengan suara rendah. Tak perlu dikatakan, Kaisar Pedang ini agak terlalu menakutkan. Berapa banyak penggarap pedang yang ada di seluruh dunia? Meskipun mengalahkan semua jenius pedang Dao di dunia tidak mengalahkan semua orang di dunia untuk memerintah tertinggi, kesulitan untuk mencapai ini sangat mengerikan. Selain itu, budidaya penantang bisa 2 tingkat lebih tinggi daripada orang yang menerima tantangan. Penatuamu tersenyum ketika dia melihat ekspresi kaget Yang Ye, dan kemudian dia berkata, Nak, kupikir kau memiliki potensi untuk menjadi orang yang membangkitkan roh pedang dalam sarung kuno dan bersaing dalam pedang dengan semua jenius pedang Dao di dunia. Bukankah darahmu mendidih saat kau memikirkan ini? Petik 2. Yang Ye tersenyum pahit dan berkata, saya belum terlalu memikirkannya. Saya hanya ingin memiliki kekuatan yang hebat dan menyelamatkan ibu saya. Benar, senior, apakah Anda tahu asal mula Site kuno? Saya tahu sedikit. Penatuamu menahan senyumnya dan berkata, dia adalah orang yang menyedihkan. Sayangnya, jangan membicarakannya. Cepat pergi dan berkultivasi. Masih terlalu dini bagi Anda untuk mengetahui tentang semua itu, dan yang terbaik bagi Anda untuk terlebih dahulu mengolah tubuh Anda ke titik itu sebanding dengan King Rank Dark Beast. Yang Ye menahan pikirannya ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia membungkuk kepada penatuamu sebelum dia berlari menuju air terjun. Saat dia menatap sosok Yang Ye, penatuamu tertawa ringan dan berkata, pedang kaisar. Petik 2. Bab 142. Waktu mengalir deras, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Yang Ye duduk bersila di atas batu halus di bawah air terjun dan membiarkan air menyerangnya dari atas. Pada saat tertentu,
Yang Ye membuka matanya dan perlahan berdiri. Itu agak berat baginya, tapi dia masih berdiri perlahan. Setelah itu, dia menginjak dengan ringan dengan kaki kanannya dan melompat sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Yang Ye menatap kulitnya yang berwarna perunggu, dan kemudian sudut mulutnya sedikit melengkung sebelum membentuk senyum. Temperatur tidak berperi kemanusiaan yang dia alami selama 2 bulan ini tidak hanya membiarkannya berdiri stabil di bawah air terjun, tubuhnya telah mengalami transformasi kualitatif. Saat ini, tubuhnya telah mencapai keadaan mirip dengan baja. Sederhananya, tubuhnya saat ini sebanding dengan tubuh Dark Beast King Reng. Harta karun dan teknik biasa sama sekali tidak dapat membahayakan tubuhmu saat ini. Tepat pada saat ini, penatuamu muncul di sisi Yang Ye. Penatuamu, aku merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan, dan aku benar-benar ingin pergi ke pegunungan Grand Myriad untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Raja Pangkat Dark Beast. Yang Ye berbicara dengan sedikit kegembiraan. Jika dia tidak berada di bawah tanah di sini, dia benar-benar ingin membiarkan Nether Wolf King keluar dan bertarung sepuasnya. Namun, dia tidak membiarkan lelaki kecil itu dan yang lainnya keluar setelah dia datang ke sini karena seseorang harus selalu mengambil tindakan pencegahan terhadap yang lain. Pusaran kecil itu terlalu misterius, dan dia benar-benar tidak ingin terlalu banyak orang mengetahuinya. Orang kecil itu bisa melihat pusaran kecilnya dengan satu tatapan, dan Yin Xuaner juga bisa. Jadi, secara logis, lelaki tua itu juga harus bisa. Lagi pula, kekuatan lelaki tua itu jauh melampaui mereka berdua. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak seorang ahli manusia pun yang ia temui yang dapat melihat pusaran kecilnya, dan Yang Ye sedikit bingung dengan ini. Jika ini adalah pertempuran, maka Anda akan memiliki banyak peluang di masa depan. Penatuamu berkata, saat ini, sangat sulit bagi tubuh Anda untuk mencapai perbaikan lebih lanjut. Terlepas dari apakah itu budidaya di bawah air terjun atau tingkat Nether Ghost Flames ini, mereka tidak banyak membantu memperkuat tubuh Anda lagi. Di sisi lain, jika aku memperkuat Nether Ghost Flames, maka tubuhmu tidak akan bisa bertahan kecuali kamu memiliki bantuan ramuan roh. Singkatnya, biarkan kultivasi tubuh Anda seperti sekarang, dan inilah saatnya bagi Anda untuk berlatih teknik kontrol pedang. Petik 2. Yang Ye mengangguk setuju ketika mendengar ini. Dia juga memperhatikan bahwa kultivasinya di bawah air terjun tidak lagi efektif untuk memperbaiki tubuhnya. Adapun Nether Ghost Flames, itu dapat memperbaiki tubuhnya, tetapi penatuamu tidak memiliki ramuan roh lagi. Memanfaatkan Nether Ghost Flames untuk memperbaiki tubuhnya tanpa bantuan roh herbal benar-benar seperti merayu kematian. Biarkan saya melihat teknik kontrol pedang Anda, kata penatuamu. Yang Ye mengangguk. Dengan membalik tangan kanannya, pedang muncul di telapak tangannya, dan dengan perintah di hatinya, pedang itu melonjak ke langit. Itu menari-nari di langit untuk sementara waktu sebelum dia menarik mereka, dan kemudian dia melihat orang tua itu. Penatuamu menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, itu sangat mencolok, dan sama sekali tidak mungkin untuk digunakan melawan musuh. Selain menekankan pada menjadi terampil, teknik kontrol pedang lebih menekankan pada kecepatan. Bahkan orang biasa dapat mengambil tindakan pencegahan terhadap mereka dengan kecepatan Anda mengendalikan pedang Anda. Karena mereka dapat mengambil tindakan pencegahan terhadap pedangmu, maka efek teknik kontrol pedang akan sangat berkurang. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, penatuamu menunjuk ke sebuah pohon yang berjarak 300 meter jauhnya dan berkata, tonton. Begitu dia selesai berbicara, pedang di tangan Yang Ye tiba-tiba lepas dari cengkeramannya, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke pohon. Yang Ye menelan seteguk air liur dan berkata dengan nada kaget, 300 meter dalam waktu kurang dari 1 napas waktu. Betapa tangguh. Iya, pedang itu benar-benar melintasi jarak 300 meter dalam sekejap, dan itu benar-benar mengejutkan Yang Ye. Ini bukan akhirnya. Pedang tiba-tiba terbang mundur dari pohon, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit. Sama seperti yang Ye lakukan sebelumnya, pedang menari-nari tanpa henti di udara. Namun, itu berbeda dari ketika Yang Ye telah mengeksekusi gerakan ini karena pedang tidak bisa dilihat sama sekali. Yang Ye lihat hanyalah helai cahaya pedang dan bayangan, sedangkan, dia sama sekali tidak bisa melihat pedang itu sendiri karena terlalu cepat. Desir. Pedang kembali ke Yang Ye. Penatuamu menatap Yang Ye dan berkata, keluarlah dari keterkejutanmu. Orang yang menciptakan teknik kontrol pedang ini mampu mengambil kepala yang lain dari jarak 500 km, dan dia hanya menggunakan 2 napas waktu untuk mencapai itu. 500 km dalam 2 nafas waktu, bahkan sens surgawi dari seorang ahli kerajaan tidak bisa menyamai kecepatan seperti itu. 500 km dalam 2 napas waktu. Yang Ye berkata dengan terkejut, penatuamu, apakah teknik pengendalian pedang ini benar-benar hanya teknik peringkat bumi? Itu benar-benar teknik peringkat bumi 10.000 tahun yang lalu. Penatuamu berkata, tetapi untuk sekarang, bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan teknik peringkat surga, itu seharusnya tidak jauh lebih rendah. Bagaimanapun, teknik peringkat bumi dari 10.000 tahun yang lalu tidak begitu kalah dengan sekarang. Pada saat itu, segala macam teknik yang menentang surga muncul tanpa akhir.
Meskipun teknik kontrol pedang ini terkenal pada saat itu tidak bisa dianggap sebagai teknik tingkat tinggi, dan itu bahkan bukan tingkat teratas di antara teknik peringkat bumi. Petik 2. 10.000 tahun yang lalu. Yang Ye bertanya dengan suara rendah. Penatuamu, kamu tidak akan hidup selama 10.000 tahun, kan? Aku, penatuamu terkekeh dan berkata, adakah yang bisa hidup di dunia selama 10.000 tahun? Bahkan seorang ahli Rilem Sein memiliki hanya beberapa ribu tahun umur. Mungkin seorang ahli di alam dewa mungkin bisa hidup selama 10.000 tahun. Tetapi dalam sejarah seluruh wilayah selatan, tidak ada seorang pun yang tampaknya telah mencapai alam dewa. Jangan terus membicarakan hal ini. Saya akan menggunakan sens surgawi saya untuk menekan Anda saat Anda berkultivasi di bawah tekanannya. Kamu bisa dianggap telah mencapai pemahaman dasar teknik kontrol pedang ketika kamu mampu melakukan seperti yang aku lakukan dan mengendalikan pedangmu untuk menempuh jarak 300 meter dalam satu nafas waktu. Petik 2. 300 meter dalam satu napas waktu untuk mencapai genggaman dasar. Yang Ye tersenyum getir dan berkata, penatuamu, apakah Anda pikir saya mampu mencapainya? Bukannya dia tidak percaya diri, tetapi apa yang penatuamu katakan terlalu tidak realistis. Lagi pula, dia hanya mampu melintasi lebih dari 10 meter dalam satu tarikan napas sekarang. Mengapa tidak? Penatuamu mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda pikir saya telah menggunakan kekuatan kultivasi saya sendiri untuk mencapai itu? Saya hanya memanfaatkan kultivasi di alam surga pertama untuk mengendalikan pedang sekarang. Karena saya bisa mencapainya, mengapa Anda tidak bisa? Penatuamu memanfaatkan kekuatan di alam surga pertama untuk mengendalikan pedang sekarang. Yang Ye berbicara dengan takjub. Tentu saja, penatuamu mengangguk. Namun, Yang Ye tidak memperhatikan bahwa sudut mulut penatuamu sedikit berkedut ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Yang Ye langsung menjadi percaya diri ketika mendengar ini. Benar, karena orang lain bisa mencapainya, lalu mengapa saya tidak bisa? Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, penatuamu, mari kita mulai. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia merasakan seutas tekanan tak terlihat yang menakutkan menyerangnya dari depan. Yang Ye kaget di hatinya. Ini divine sense dari penatuamu. Sekarang, dia mengerti apa tekanan yang diberikan Raja Zhou padanya. Namun, tekanan yang ditimbulkan penatuamu tidak seperti Raja Zhou karena itu tepat dan tidak terlalu kuat. Jadi, dia hanya merasa bahwa dia ditekan dan dikendalikan olehnya. Di sisi lain, tekanan yang dipancarkan Raja Zhou sangat kuat hingga ekstrim, dan itu membuatnya hancur sampai mati lemas. Sens surgawi saya setara dengan bentuk gaya gravitasi. Jika Anda bisa menyerang 10 kali dalam satu nafas waktu sebelum ini, maka Anda paling banyak akan bisa menyerang dalam satu waktu dalam satu nafas waktu sekarang. Mulailah berlatih perlahan dengan pohon-pohon itu. Saya akan beristirahat. Begitu dia selesai berbicara, penatuamu berbalik dan berjalan menuju podoknya. Meskipun orang tua itu telah pergi, tekanan itu masih tetap ada. Ini menyebabkan Yang Ye dikejutkan oleh kekuatan pria tua itu. Selama beberapa bulan tinggal bersama lelaki tua ini, dia mencoba untuk secara tidak langsung menanyakan tentang kekuatan penatuamu, tetapi dia gagal mendapatkan jawaban yang pasti. Kemudian, dia berhenti bertanya sepenuhnya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa lelaki tua itu sangat tangguh. Yang Ye menggelengkan kepalanya, membuang pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya, dan kemudian mulai mengendalikan pedangnya dengan perintah di dalam hatinya. Di atas Deat Abis, sosok berjubah hitam melihat ke bawah diam-diam ke arah kedalaman abis kematian. Sosok berjubah hitam ini tidak lain adalah mortal assassin dari League of Doom yang datang untuk membunuh Yang Ye. Setelah terakhir kali dia gagal membunuh Yang Ye, dia tahu bahwa dia tidak dapat membunuh Yang Ye saat dia ditemani oleh seorang ahli Rilem Raja. Jadi, dia sudah menunggu sebelum Deat Mountain Range sejak saat itu. 2 bulan lalu, pria muda bernama Yang Ye itu telah tiba di sini. Namun, sebelum dia bahkan bisa bergerak, pria muda itu telah melompat ke Deat Abis, dan ini menyebabkan dia terpana untuk waktu yang sangat lama. Apa itu Deat Abis? Itu adalah tempat yang bahkan para ahli Exalt Realm tidak berani masuk. Tapi pemuda itu melompat tanpa ragu sedikit pun. Selalu ada rahasia di balik sesuatu yang tidak biasa. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda itu akan muncul kembali. Dia secara alami tidak berpikir bahwa pemuda itu lelah hidup dan telah mencari kematian. Namun, setelah 2 bulan berlalu, pemuda itu masih belum muncul kembali. Setelah beberapa saat, sosok berjubah hitam menarik pandangannya, dan kemudian dia berbalik dan melintas ke arah pintu keluar pegunungan Grand Myriad. Sebenarnya, penugasannya dapat dianggap telah disimpulkan sejak saat Yang Ye melompati Deat Abis. Terlepas dari apakah Yang Ye telah binasa, itu bukan masalahnya sejak Yang Ye telah melompat ke Deat Abis. Namun, dia yang tidak pernah gagal dalam tugas di masa lalu telah gagal berturut-turut di tangan Yang Ye, dan bahkan sampai-sampai dia hampir terbunuh olehnya pada banyak kesempatan. Ini membuatnya merasa sangat tidak senang. Jadi, dia benar-benar ingin mengakhiri kehidupan Yang Ye dengan tangannya sendiri. Atau mungkin,
bisa dikatakan bahwa hubungan antara dia dan Yang Ye bukan hubungan murni pembunuh dan target lagi. Namun, tidak peduli apa, itu telah berakhir. Dia bisa kembali dan melaporkan bahwa tugasnya telah selesai. Tapi dia tidak bisa tidak berpikir bahwa pemuda yang bernama Yang Ye itu sangat misterius dan luar biasa. Bab 143/143. 3 bulan kemudian, Yang Ye menatap pohon 300 meter di depan yang penuh dengan lubang. Sebuah pedang melayang di depannya, namun dia hanya menatap lekat-lekat ke pohon. Pada saat tertentu, mata Yang Ye fokus, dan kemudian, desir, bergema. Pedang di depannya meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat itu langsung menembak ke pohon. 5 napas waktu. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Setelah 3 bulan budidaya tanpa henti, teknik kontrol pedangnya bisa dikatakan telah meningkat dengan pesat. Area kendalinya telah meningkat dari 30 meter sebelumnya menjadi lebih dari 300 meter, dan kecepatannya bahkan tak terhitung kali lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja, dia berutang banyak kepada Penatua Mu. Meskipun seperti ini, Yang Ye masih sedikit tidak puas karena Penatua Mu pernah mengatakan bahwa dia hanya akan memahami dasar-dasar teknik kontrol pedang ketika dia mampu mengendalikan pedang untuk melintasi 300 meter dalam satu napas waktu. Dengan kata lain, dia masih tidak bisa dianggap telah memahami dasar-dasarnya. Namun, dia tidak punya banyak waktu lagi. Karena peringkat kenaikan akan dimulai dalam sebulan dari sekarang. Benar, sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa kultivasinya telah meningkat, dan dia naik dari peringkat pertama dari alam surga pertama ke peringkat kedua. Selain itu, bukan hanya kultivasinya yang telah meningkat, bahkan pedang intennya telah naik ke puncak level 2. Selama dia memahami faktor kritis untuk kemajuan, maka dia akan dapat dengan cepat menerobos ke tingkat 3 SWOT Inten. Selain itu, teknik Dragon Breaker-nya telah mencapai tingkat 1 di bawah bimbingan Penatua Mu. Adapun kekuatannya, bahkan Yang Ye sangat terkejut dengan itu. Yang Ye membuang pedangnya dan berjalan ke pondok Penatua Mu, dan kemudian dia menangkupkan tinjunya ke arahnya dan berkata, "Penatua Mu, aku harus mengucapkan selamat tinggal." Pintu perlahan membuka sebelum Penatua Mu berjalan keluar dari dalam. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Pedang ini untukmu." Namun, tangan lelaki tua itu benar-benar kosong. Saat dia menatap tangan kosong Penatua Mu, Yang Ye tidak mengerti apa yang dimaksud orang tua itu. Tiba-tiba, Yang Ye mengerutkan kening karena dia merasakan pedang, dan itu bukan tipuan atau dibentuk dengan inten. Benar-benar ada pedang di sana. Yang Ye mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Benar saja, dia bersentuhan dengan pedang berselubung. Penatua Mu, mengapa pedang ini tidak bisa dilihat? Itu dibuat dengan bahan khusus, dan memiliki efek penyembunyian. Jadi, pedang ini juga disebut pedang tersembunyi. Namun, sayangnya, orang yang menempa pedang ini tidak dapat berkonsentrasi untuk menempa pedang ini karena insiden tak terduga telah terjadi dalam keluarganya. Jadi, roh pedang alami tidak dilahirkan dalam pedang ini. Tapi itu masih tidak buruk. Lagi pula, pedang ini bisa dianggap berada di kelas menengah dari Earth Rank. Kata Penatua Mu. Kelas menengah Earth Rank. Yang Ye terkejut. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih, Penatua Mu." Dia tidak menolak karena dia tidak memiliki pedang yang cocok, dan jelas bahwa pedang ini sangat cocok untuknya. Penatua Mu menarik daftar dan memberikannya kepada Yang Ye sebelum dia berkata, "Ini adalah ramuan roh yang diperlukan untuk penempaan tubuhmu di masa depan. Saya tidak memiliki ramuan roh ini lagi, jadi pergilah ke dunia luar dan dapatkan mereka entah bagaimana." Benar, yang terbaik adalah mendapat sedikit lebih banyak, jika tidak, pada akhirnya Anda yang akan menderita. Petik 2. Ekspresi Yang Ye langsung menjadi pahit ketika dia melihat-lihat daftar. Karena setidaknya ada 20 jenis ramuan roh yang merupakan ramuan roh peringkat bumi. Adapun ramuan roh peringkat mendalam, ada lebih dari 100 jenis. Namun, untungnya, dia bisa menanggungnya dengan kekayaannya saat ini, atau dia bisa membuat lebih banyak jimat untuk dijual jika yang lebih buruk menjadi lebih buruk. Pria tua itu melambaikan tangan kanannya, dan kemudian lingkaran biru muda muncul di hadapan Yang Ye. Dia berkata, "Pedang yang terlalu keras mudah untuk dilepaskan. Namun, pedang Dao Anda membutuhkan karakter seperti milik Anda. Jadi, saya tidak bisa menyarankan Anda untuk lebih bijaksana. Apapun yang terjadi, jangan mati muda." Begitu dia selesai berbicara, Penatua Mu tidak berbicara lebih jauh dan berbalik sebelum dia berjalan ke pondok. Yang Ye membuat busur seorang murid menuju pondok, dan kemudian dia tidak tinggal di sini lagi dan berjalan ke lingkaran biru muda. Pegunungan Deat Mountain. Di atas pohon besar, seorang wanita yang mengenakan jubah hitam dan topeng hitam menggunakan Divine Sense-nya untuk mencari di sekitarnya. Wanita ini tak lain adalah Feng Yi dari Istana Bunga. Karena dia takut menyinggung Lin San, Feng Yi hanya bisa menghabiskan uang untuk menyewa League of Doom untuk berurusan dengan Yang Ye. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Yang Ye benar-benar telah melompat dari Deat Abyss. Jika League of Doom tidak memiliki reputasi yang sangat baik, dia akan merasa bahwa League of Doom menipu dirinya. Dia tidak tahu mengapa Yang Ye melompati Deat Abyss,
tetapi dia tahu bahwa Yang Ye pasti tidak akan mencari kematian. Karena Yang Ye ingin menyelamatkan ibunya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menahan godaan teknik untuk mengendalikan Dark Beast, dan dia datang ke Grand Myriad Mountains sendirian untuk mencari Yang Ye. Namun, setelah tinggal lebih dari sebulan di Death Mountain Range, selain beberapa Dark Beast, dia bahkan belum melihat bayangan Yang Ye. Selain itu, dia datang ke Death Abyss pada banyak kesempatan, namun dia tidak memiliki keberanian untuk melompat pada akhirnya. Benar-benar lelucon. Bahkan seorang ahli alam agung tidak dapat kembali setelah turun ke sana, jadi bagaimana mungkin seorang ahli alam roh kecil seperti dia berani pergi ke sana? Feng Yi menghela nafas dan hendak pergi. Dia masih anggota dari penjaga bunga Istana Bunga pada akhirnya, dan dia masih memiliki banyak tugas untuk diselesaikan di Istana Bunga. Jadi, tidak mungkin baginya untuk tetap berada di luar sekte untuk waktu yang lama. Tepat ketika Feng Yi hendak pergi, tiba-tiba, dia berbalik dan melihat ke arah kanan, dan kemudian cahaya kegembiraan berkedip di matanya saat sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Ekspresi Yang Ye sangat tidak sedap dipandang saat ini. Karena dia berhenti oleh seorang wanita berjubah hitam tepat setelah dia meninggalkan Death Abyss. Selain itu, orang kecil itu mengatakan kepadanya bahwa wanita berjubah hitam ini tidak lain adalah Feng Yi dari Istana Bunga. Dalam beberapa bulan ini di dasar Death Abyss, kekuatannya bisa dikatakan telah maju pesat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat membunuh seorang ahli Spirit Realm. Bagaimana kamu keluar dengan aman dari Death Abyss? Feng Yi menatap Yang Ye sementara dia bertanya dengan suara rendah. Suaranya telah diubah, dan itu bukan suara aslinya lagi. Yang Ye tertegun. Bagaimana dia tahu bahwa aku memasuki Death Abyss? Dalam sekejap, Yang Ye tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan cahaya dingin melintas di matanya ketika dia berkata, Feng Yi, pembunuh bayaran itu disewa olehmu. Feng Yi hanya melepas topengnya untuk mengungkapkan wajahnya yang cantik ketika Yang Ye membuka identitasnya, dan dia berkata, Nak, tak perlu dikatakan, benar-benar ada banyak rahasia dalam kepemilikan Anda. Bahkan para ahli Realm Agung tidak akan berani melangkah kaki ke Death Abyss, namun Anda turun dan bahkan kembali dengan aman. Selain itu, Anda memiliki teknik untuk mengendalikan binatang. Ceritakan rahasia ini dan saya akan membiarkan Anda mati sedikit lebih cepat. Bagaimana menurut Anda? Biarkan ibuku pergi, dan aku akan memberitahukan dua rahasia itu kepadamu. Bagaimana menurutmu? Kata Yang Ye. Tatapan Feng Yi berubah dingin ketika dia berkata, kamu ibumu melanggar aturan istana. Bahkan ketua istana tidak memiliki wewenang untuk membiarkannya pergi. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir, ceritakan dua rahasia itu, dan saya akan membiarkan Anda mati sedikit lebih cepat. Jika tidak, Anda akan segera tidak dapat mati bahkan jika Anda menginginkannya. Meskipun metode penyiksaan Istana Bunga saya tidak bisa dibandingkan dengan Ghost Sect, tapi saya yakin Anda pasti tidak ingin mencobanya. Petik 2. Ingin aku memberitahumu rahasiaku. Tentu, ceritakan tentang kondisi ibuku di Istana Bunga. Yang Ye berkata dengan suara rendah, jika tidak, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa mendapatkan rahasia. Percayalah, bahkan jika Anda menggunakan metode Ghost Sect, Anda dapat bermimpi mendapatkan apa yang Anda inginkan dari saya. Mata Feng Yi sedikit menyipit, dan kemudian dia berkata, sudah kubilang terakhir kali. Ibu Anda akan menderita angin dingin di bagian bawah Passionless Cliff. Dengan keadaan tubuh ibumu saat ini, sangat tidak mungkin baginya untuk bertahan lebih dari beberapa tahun. Namun, Anda tidak perlu khawatir, Istana Bunga tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Istana Bunga akan menggunakan segala macam ramuan roh untuk melindungi hidupnya sehingga dia dapat menikmati angin dingin di sana. Praktis semua orang yang melanggar aturan sekte di masa lalu tidak bisa mati setelah menderita selama beberapa tahun. Mereka semua disiksa sampai pikiran mereka runtuh sebelum sekte membiarkan mereka mati. Petik 2. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sebelum dia menatap Feng Yi dengan ekspresi tenang, dan dia berkata, Feng Yi, dapat dikatakan bahwa itu semua karena kamu bahwa ibuku menderita semua rasa sakit ini. Jangan khawatir, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat untuk rasa sakit yang dialami ibuku. Aku, Yang Ye, menjamin bahwa harinya akan tiba ketika aku akan membuat sekte ini, Istana Bunga, lenyap dari dunia ini. Petik 2. Meskipun suaranya sangat tenang, itu seperti gunung berapi yang hampir meletus. Haha, Feng Yi tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, dia tidak menyembunyikan ejekannya sama sekali ketika dia berkata, membuat Istana Bunga lenyap dari dunia ini. Kamu, mari kita lupakan bahwa Anda hanya di alam surga pertama, jadi bagaimana bahkan jika Anda telah mencapai alam kerajaan. Sumber daya dan cadangan Istana Bunga saya bukanlah hal yang dapat Anda bayangkan. Saya lebih suka tidak membuang nafas pada Anda. Karena Anda tidak mau tunduk tanpa dipaksa, maka jangan salahkan. Petik 2. Feng Yi belum selesai berbicara ketika Yang Ye pindah. Yang Ye menarik 3 jimat dan menamparnya pada dirinya sendiri, dan kemudian sosoknya melintas ketika dia menembak eksplosif ke arah Feng Yi. Ejekan di wajah Feng Yi semakin dalam ketika dia melihat Yang Ye menyerang. Namun, tepat ketika Yang Ye tiba 27 meter darinya, ekspresinya langsung berubah dengan hebat.
Bab 144. Yang Ye secara alami tidak mencari mati ketika dia menyerang. Tepat pada saat dia bergerak, dia memberi dirinya talisman kekuatan dan strider talisman bermutu tinggi. Tentu saja, bahkan dengan dorongan dari dua jimat ini, itu masih tidak cukup baginya untuk melawan Feng Yi yang sudah berada di peringkat ketujuh spirit-spirit. Jadi, ketika dia hanya berjarak kurang dari 10 meter dari Feng Yi, dia melemparkan lightning strike jimat yang Lin San berikan padanya hari itu. Alasan ekspresi Feng Yi berubah adalah justru karena ketiga jimat petir mogok ini. Tiga jimat petir mogok meletus di udara. Hamparan besar awan gelap langsung mengembun menjadi bentuk, dan kemudian tiga pilar petir tebal dan besar turun ke arah Feng Yi dari dalam awan gelap. Selain itu, mereka begitu cepat sehingga bahkan ahli Realm Spirit seperti Feng Yi tidak dapat mengelak dari mereka. Feng Yi tidak berani ceroboh sama sekali. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan penghalang energi besar untuk secara instan mengambil bentuk. Pada saat yang sama, sebuah perisai yang sepertinya dibuat dari kelopak telah melayang di atasnya. Bang, bang, bang. Tiga pilar petir menghantam perisai dan menyebabkan gemuruh yang memekakkan telinga bergema. Setelah itu, bersama dengan dentuman keras, perisai berubah menjadi potongan-potongan yang menutupi langit, sedangkan tiga pilar petir tidak tersebar. Kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali saat mereka turun ke arah Feng Yi yang berada di bawah penghalang energi besar. 100 Flower Palm. Tepat ketika baut petir akan mengenai penghalang, teriakan marah Yi Yi terdengar tiba-tiba, dan kemudian telapak energi yang terbentuk dari energi yang mendalam melonjak untuk menyambut tiga baut petir. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Gelombang udara tiba-tiba menyapu keluar dari tempat di mana telapak tangan dan kilat bertabrakan, dan dimanapun itu berlalu, semua tanaman dan pohon langsung dihancurkan. Pada saat yang sama, telapak energi telah menyebar di udara juga. Namun, hanya dua dari tiga baut kilat telah menyebar, dan salah satu dari mereka tidak mengalami halangan karena jatuh langsung ke penghalang yang dibentuk Feng Yi. Bang! Ledakan besar lainnya bergema. Gelombang udara menyebar untuk mengungkapkan Feng Yi. Meskipun penghalang yang dikondensasi Feng Yi telah memblokir sambaran petir, sangat jelas bahwa Feng Yi tidak dalam kondisi yang baik sama sekali. Karena pakaiannya sudah compang-camping. Selain itu, rambutnya berdiri tegak seolah-olah telah meledak. Tepat ketika sambaran petir terakhir telah menyebar ke sekitarnya, Yang Ye tiba di hadapan Feng Yi. Dia secara alami tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa dia akan dapat membunuh Feng Yi dengan hanya mengandalkan tiga jimat petir mogok. Bagaimanapun, Feng Yi adalah seorang ahli di peringkat ketujuh dari alam roh. Itu cukup selama tiga jimat itu mampu melukai Feng Yi. Karena selama dia terluka, maka dia punya kesempatan. Meskipun kesempatan ini cukup kecil, itu tetap merupakan kesempatan pada akhirnya. Yang Ye senang di hatinya ketika dia melihat penampilan Feng Yi, dan kemudian gumpalan ekspresi buas melapisi sudut mulutnya saat dia menghunus pedangnya dan menebasnya ke arah Feng Yi. Yang Ye tidak menahan diri kali ini, tidak sedikit pun. Kekuatan tubuhnya, energi emasnya yang mendalam, pedangnya maksud, dorongan dari talisman kekuatan. Banyak suara mendesis yang mengerikan terdengar di tempat. Itu adalah suara udara yang terkoyak. Feng Yi menghela nafas lega ketika dia melihat untaian terakhir dari kilat menyebar, dan kemudian gumpalan ejekan muncul di sudut mulutnya ketika dia melihat Yang Ye telah tiba di depannya. Pria muda ini benar-benar mencari mati. Bahkan jika saya telah menderita dari cedera internal sekarang, saya masih belum keberadaan yang dapat menandingi First Heaven Realm Profounder kecil. Dia tidak tahu seberapa mengerikan ahli Realm Spirit sama sekali. Namun, ejekan di sudut mulutnya tidak menyebar ketika pupilnya tiba-tiba mengerut. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan karena dia merasakan SWOT intent. Meskipun dia terkejut, reaksinya tidak lambat sama sekali, dan dia mengangkat tangan kanannya untuk memblokir ketika pedang Yang Ye telah tiba di depannya. Tentu saja, Feng Yi tidak akan menyerah tangannya untuk dipotong oleh Yang Ye. Ada gelang hitam di pergelangan tangannya, dan itu bukan gelang biasa tapi harta spasial peringkat mendalam bermutu tinggi. Dentang. Suara tabrakan logam yang jernih dan bergema terdengar di sekitarnya. Setelah itu, ledakan terdengar. Di bawah tatapan heran Feng Yi, harta spasial peringkat mendalam bermutu tinggi meledak menjadi berkeping-keping. Tetapi meskipun harta itu hancur berkeping-keping, kekuatan yang dibawa oleh pedang Yang Ye telah terhalang, dan itu tidak memiliki kekuatan yang sama seperti yang dimilikinya beberapa saat yang lalu. Melihat bahwa serangannya terhalang, Yang Ye hanya meninggalkan pedangnya, dan dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan. Lapisan cahaya kemasan muncul di tinjunya, dan kemudian dia menghancurkannya dengan paksa di dada Feng Yi. Feng Yi terkejut sekaligus geram saat menyaksikan perusakan harta karunnya. Dia terkejut oleh fakta bahwa pria muda ini sebelum dia memiliki kekuatan yang begitu hebat yang benar-benar bisa menghancurkan harta peringkat mendalam bermutu tinggi menjadi berkeping-keping. Dia sangat marah karena ahli alam spiritual bermartabat seperti dia benar-benar telah diganggu oleh surga pertama alam Realm sejauh itu. Jika berita ini menyebar, maka dia, Feng Yi, benar-benar akan kehilangan muka. Meskipun dia kaget dan marah, Feng Yi tidak berani ceroboh saat menghadapi pukulan Yang Ye. Jika itu pada waktu yang biasa,
dia secara alami tidak akan takut, tapi sekarang. Sementara sambaran petir dari sebelumnya tidak menyebabkan bahaya mematikan bagi dirinya, itu telah merusak organ-organ internalnya sampai-sampai dia tidak berani memanfaatkan energi besarnya untuk melakukan beberapa teknik peringkat tinggi. Justru karena ini dia memanfaatkan harta spasial itu untuk menghalangi serangan pedang Yang Ye, dan juga alasan inilah dia hanya bisa bertarung secara pasif dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Feng Yi menamparkan telapak tangan kanannya ke arah tinju Yang Ye. Bang! Kekuatan tangguh yang dibawa oleh kepalan tangan Yang Ye menyebabkan Feng Yi langsung meledak terbang. Di udara, seteguk darah segar disemprotkan dari mulut Feng Yi sementara kejutan memenuhi dirinya. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Yang Ye kali ini. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa menjadi sesuatu yang dimiliki oleh First Heaven Realm Deep? Bahkan kekuatan Dark Beast King Rank hanya akan setara dengan ini. Persis seperti apa pemuda ini. Feng Yi telah meremehkannya, tapi dia tidak akan meremehkan Feng Yi. Tubuhnya sudah menjadi setara dengan King Rank Dark Beast dari bimbingan Penatuamu dan ditambah dengan fakta bahwa dia telah menggunakan talisman kekuatan bermutu tinggi sementara didorong oleh energi mendalam emas yang dia miliki. Kekuatan Yang Ye sementara di bawah keadaan seperti itu bahkan lebih unggul dari Dark Beast King Rank. Menyerang tanpa henti ketika musuh seseorang dalam kondisi lemah, Yang Ye memahami prinsip ini dengan baik. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Di bawah dorongan dari Gale Steps, Gale Sauce, dan Strider Talisman, tubuh Yang Ye berubah menjadi bayangan hitam yang tiba di depan Feng Yi sebelum dia bahkan bisa turun ke tanah, dan kemudian dia menghunus pedangnya dan menebasnya padanya. Sekali lagi, sebuah kilatan pedang yang seputih salju melintas, dan itu tercipta ketika Yang Ye menghunus pedangnya. Di mana-mana pedang itu lewat, udara benar-benar diiris terpisah sementara untaian ledakan mengerikan bergema dari udara. Pada saat ini, tidak ada jejak ejekan di wajah Feng Yi, dan ekspresinya sangat serius. Jika dia dalam kondisi baik, maka membunuh Yang Ye akan semudah membalikkan tangannya. Karena First Heaven Realm Profounders sama sekali tidak dapat menolak teknik yang dilakukan oleh para ahli Spirit Realm. Namun, dia tidak berani terburu-buru melakukan teknik sama sekali karena begitu dia melakukannya, maka kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuhnya. Dengan kata lain, Yang Ye mampu mengancam hidupnya sekarang. Meskipun dia tidak mau mengakui ini, tapi itu adalah fakta. Kali ini, Feng Yi tidak berani menolak serangan Yang Ye langsung. Dia mengetuk tanah dengan ringan sebelum sosoknya mundur dengan eksplosif. Namun, tepat ketika dia baru saja mundur, Yang Ye telah tiba di depannya sekali lagi, dan kemudian dia menghunus pedangnya dan menebas seperti sebelumnya. Mata Feng Yi menyipit sementara gumpalan niat membunuh yang mengerikan melintas di dalam mereka. Dia benar-benar pergi terlalu jauh. Di bawah pengaruh amarahnya, Feng Yi berhenti mengkhawatirkan kondisi tubuhnya. Energi yang mendalam melonjak sementara tangan kirinya langsung tertutup lapisan energi yang tipis, dan kemudian dia mengepalkan jari-jarinya untuk meraih pedang tersembunyi Yang Ye. Meskipun pedang tersembunyi tidak bisa dilihat, jejaknya sangat jelas. Karena seuntai penghancuran cahaya di udara diciptakan dimanapun ia lewat. Setelah dia memegang pedang Yang Ye, Feng Yi mengerahkan sedikit kekuatan, menyebabkan pedang tersembunyi lolos dari cengkeraman Yang Ye. Pada saat yang sama, alisnya tidak dapat membantu tetapi merajut bersama karena tindakannya memanfaatkan energi yang mendalam telah mempengaruhi organ-organ internalnya. Ekspresi Yang Ye tidak hanya tetap sama ketika pedangnya direbut, tetapi seulas senyum dingin juga muncul di sudut mulutnya. Dia tidak membuang napas atau ragu-ragu saat dia mengepalkan tangan kanannya menjadi tinju sekali lagi, dan kemudian menghancurkannya langsung di dada Feng Yi. Ketika dia melihat tinju Yang Ye meledak, Feng Yi menekan ketidaknyamanan di tubuhnya, dan kemudian dia memegang pedang tersembunyi dan mengayunkannya ke arah tinju Yang Ye. Namun, tepat ketika pedang itu akan menyentuh tinju Yang Ye, tiba-tiba pedang itu mulai bergetar di tangan Feng Yi. Peristiwa yang mendadak dan tak terduga ini menyebabkan Feng Yi tercengang karena dia menyadari bahwa pedang di tangannya benar-benar hampir lepas dari genggamannya. Dentang. Tepat ketika Feng Yi berniat untuk mengedarkan energinya yang dalam lagi dan mengendalikan pedang ini, lolongan pedang yang jelas dan bergema terdengar. Pedang tersembunyi berjuang bebas dari genggaman Feng Yi, dan kemudian menebas leher Feng Yi. Pada saat yang sama, tinju Yang Ye tiba di depan dada Feng Yi. Bab 145. Gerakan yang tak terduga dari pedang tersembunyi menyebabkan Feng Yi menjadi pucat karena terkejut, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia menekuk sosoknya ke belakang seolah-olah itu telah rusak menjadi dua, memungkinkan dia untuk menghindari serangan pedang tersembunyi. Namun, tepat pada saat ini, tinju Yang Ye bertabrakan dengan perutnya. Bang! Feng Yi sepertinya dipukuli oleh palu godam. Seteguk darah menyembur dari mulut sementara sosoknya meledak terbang. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan fisik Yang Ye sangat mengerikan, hanya ketika dia mengalaminya sendiri dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan fisiknya. Bagaimanapun, ini murni pukulan dan bukan teknik. Yang Ye tidak memberi Feng Yi kesempatan untuk mengatur napas. Tepat pada saat dia meledak terbang, dia dengan cepat menginjak kaki kanannya di tanah, dan dia mengandalkan pasukan lawan dari tanah untuk menembak secara eksplosif ke arah Feng Yi.
Pada saat yang sama, pedang tersembunyi tak terlihat melesat seperti sambaran petir ke arah Feng Yi yang belum jatuh ke tanah. Ketika dia hanya 6 meter jauhnya dari Feng Yi, Yang Ye mengayunkan tangan kanannya dan dua makhluk besar muncul di sisinya. Makhluk besar ini secara alami perak dan abu-abu. Dia tidak memanggil kedua orang ini pada awalnya karena dia tidak ingin Feng Yi lari dari ketakutan. Setelah semua, jika seorang ahli Realm Spirit bermaksud melarikan diri, maka sama sekali tidak mungkin baginya untuk menghentikan ahli Realm Spirit, bahkan jika orang itu terluka parah. Seluruh tanah bergetar ketika Grey dan Silver turun ke tanah. Keduanya mengangkat kepala dan melolong marah sebelum mereka menerkam secara bersamaan di Feng Yi. Ketika dia melihat dua Nether Wolf Kings, mata Feng Yi terbuka lebar sementara gelombang menggelegak di hatinya. Ini sebenarnya dua Dark Beast peringkat raja. Seorang pria muda di alam surga pertama tidak hanya memahami pedang maksud legenda, ia bahkan memiliki tubuh fisik yang sebanding dengan King Rank Dark Beast dan mampu mengendalikan Dark Beast King Rank. Ada apa dengan dunia? Tidak lama lagi, dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua ini. Karena serangan kedua King Rank Dark Beast dan Yang Ye sendiri telah tiba di depannya. Menghindari, dia bisa jika dia dalam kondisi normal. Tapi sekarang, dia dikejutkan oleh jimat teknik, lalu menderita pukulan dari Yang Ye. Seluruh tubuhnya terluka berat baik di dalam maupun di luar, dan dia sama sekali tidak bisa menghindar. Selain itu, jika dia mengelak, maka Yang Ye pasti akan mengejarnya seperti kanker yang tidak akan hilang, dan jika itu terjadi, maka dia akan berada dalam situasi yang lebih mengerikan. Karena dia tidak bisa mengelak, maka dia hanya bisa melawan mereka. Ketika dia berpikir sampai di sini, gumpalan ekspresi tegas muncul di mata Feng Yi. Dia berhenti ragu-ragu, dan energi yang mendalam di dalam tubuhnya mulai melonjak gila sementara dia menggunakan tangannya untuk membentuk segel aneh di depan dadanya. Dalam sekejap, tubuh Feng Yi seperti pusaran yang menyebabkan semua energi di langit dan bumi melonjak dengan marah ke arah Feng Yi. Lengan kanan Feng Yi ditutupi lapisan tanaman merambat bunga merah yang menyala-nyala, dan dia menatap Yang Ye dengan ekspresi buas saat dia berkata dengan galak, "Kecil. Mati." Begitu dia selesai berbicara, lengannya yang ditutupi tanaman merambat bunga merah tiba-tiba menabrak tanah. Bang! Guncangan dunia yang dahsyat bergema saat gelombang udara yang menakutkan meletus dari tempat Feng Yi berdiri. Dua Dark Beast yang paling dekat dengan Feng Yi adalah yang pertama menanggung bebannya, dan mereka langsung meledak terbang. Ini bukan akhirnya. Pada saat gelombang udara meletus keluar, banyak tanaman merambat bunga merah besar menyala dengan cepat dari tanah, dan kemudian mereka membungkus Feng Yi di dalamnya. Selanjutnya, bunga merah besar yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari tembakan energi eksplosif ke arah Yang Ye. Bunga-bunga energi ini sangat mengerikan. Dimanapun mereka lewat, sepertinya ruang hancur berkeping-keping, dan suara ledakan yang mengerikan bergema tanpa henti. Kotoran, Yang Ye berteriak dalam hatinya ketika dia melihat Feng Yi mengeksekusi teknik. Benar saja, jika kedua serigala itu tidak membantunya menahan gelombang udara itu, maka ia mungkin sudah terluka parah. Namun, ini bukan akhirnya. Setelah gelombang udara menyapu, bunga yang menakutkan dan aneh itu benar-benar telah menembak dengan eksplosif ke arahnya, dan itu menyebabkan Yang Ye tercengang. Meskipun dia heran, dia merasakan lebih banyak kegembiraan dan kesenangan. Mengapa? Karena Feng Yi telah mengabaikan cedera yang dia alami dan dengan paksa mengeksekusi teknik. Dengan kata lain, Feng Yi terpojok, jadi dia mengabaikan segalanya dengan tujuan memusnahkannya dengan satu serangan. Jadi, jika dia mampu menahan serangan ini, maka dia akan menjadi pemenang terakhir. Namun, bagaimana mungkin teknik yang dilakukan oleh pakar Realm Spirit mudah ditolak? Bahkan dengan pertahanan fisik kedua Nether Wolf Kings, mereka masih secara instan meledak, jadi jelas betapa mengerikannya serangan ini. Namun, Yang Ye tidak punya pilihan selain menolaknya bahkan jika dia tidak mau. Bunga-bunga energi ini membentuk massa padat dan sangat cepat juga, jadi dia benar-benar tidak dapat menghindar. Sama seperti Feng Yi, dia hanya bisa melawan mereka secara langsung. Yang Ye menarik napas dalam-dalam. Tepat ketika dia akan menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan bunga-bunga yang menakutkan ini, bulu valet tiba-tiba muncul di hadapan Yang Ye. Itu berkedip sebelum melambaikan cakar kecilnya, dan penghalang cahaya ungu menyelimuti Yang Ye. Seolah tahu bahwa ini tidak cukup, ia melambaikan cakar kecilnya lagi, dan kemudian penghalang cahaya lain menyelimuti penghalang sebelumnya. Bang! Bunga merah berapi-api adalah yang pertama tiba, dan itu meledak ke penghalang cahaya ungu yang diciptakan oleh Valet Ming. Sebuah ledakan bergema di depan bunga dan penghalang cahaya ungu langsung menyebar ke udara. Namun, ada banyak bunga di belakang yang satu ini. Orang kecil itu berkedip, dan kemudian dengan cepat melambaikan cakar kecilnya. Dalam waktu singkat beberapa napas waktu, setidaknya 20 ditambah hambatan cahaya ungu telah muncul di sekitar Yang Ye, dan hambatan cahaya ini terus meningkat jumlahnya. Setiap bunga akan menghancurkan penghalang cahaya menjadi ketiadaan. Untungnya, lelaki kecil itu sangat cepat, sehingga lapisan demi lapisan cahaya ungu tanpa henti muncul di sekitar Yang Ye. Yang Ye senang dengan adegan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cahaya Valet Ming Valet akan benar-benar hebat,
dan bahkan mampu menolak teknik yang dilakukan oleh ahli Spirit Realm. Namun dalam waktu singkat, senyum Yang Ye menghilang sementara alisnya bersatu. Itu tidak lain adalah karena dia memperhatikan bahwa bulu valet dalam kondisi yang sangat buruk. Mungkin itu karena cahaya valet yang diciptakannya, tetapi mata valet-valet dipenuhi dengan darah. Bukan itu saja, wajah ungu kecilnya menunjukkan warna putih pucat yang sangat jelas. Yang Ye terkejut dengan pemandangan ini, dan kemudian dia buru-buru memeluk lelaki kecil yang tanpa henti melambaikan cakar kecilnya. Dia berkata, "Sudah cukup, cepat masuk." Nada bicaranya tak terbantahkan. Ming Valet melirik Yang Ye, dan kemudian melirik cahaya valet yang dengan cepat diledakkan menjadi potongan-potongan sebelum mengungkapkan ekspresi khawatir. "Jangan khawatir. Pernahkah Anda lupa bahwa tubuh fisik saya bahkan lebih kuat dari perak dan abu-abu? Bunga-bunga ini tidak bisa melukai saya. Cepat masuk ke dalam. Kalau tidak, aku akan marah." Yang Ye berbicara dengan nada lembut. Ming Valet berkedip sebelum mengangguk, dan kemudian mengusap kepalanya yang kecil ke wajah Yang Ye sebelum berubah menjadi untaian cahaya ungu yang masuk ke tubuh Yang Ye. Bang! Tepat setelah Ming Valet memasuki ruang dalam pusaran kecil, penghalang cahaya ungu terakhir di sekitar Yang Ye hancur berantakan oleh bunga. Setelah itu, bunga seukuran kepala manusia tiba sebelum Yang Ye. Dia tidak bisa menghindarinya, jadi bunga ini menghantam langsung ke dada Yang Ye. Bang! Sosok Yang Ye meledak terbang. Di udara, wajahnya yang pucat menjadi sangat khusyuk. Hanya dampak bunga ini saja yang membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa menderita dampak terlalu banyak dari bunga-bunga ini dengan tubuh fisiknya saat ini. Jika tidak, ia pasti akan mati. Karena hanya bunga ini saja yang menyebabkan dia merasakan bahwa dadanya tertutup oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan jika dia menderita beberapa serangan lagi, maka dadanya mungkin akan meledak terbuka. Yang Ye tidak berani melawan bunga-bunga merah yang menakutkan ini. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang dada yang diberikan Baur muncul di tangannya. Energinya yang mendalam melonjak ke dalamnya, dan kemudian 36 pedang langsung meledak dengan eksplosif darinya. 36 pedang tidak bergerak untuk menyerang Feng Yi, dan mereka memaksa lingkaran yang benar-benar bulat berputar dengan kecepatan tinggi di bawah kendali Yang Ye. Bang! Bunga-bunga menakutkan yang tak terhitung jumlahnya meledak ke 36 pedang dan menyebabkan ledakan mengerikan bergema. Bunga yang tak terhitung jumlahnya tersebar tanpa akhir sementara pedang Yang Ye secara bertahap hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Feng Yi yang dibungkus oleh tanaman merambat bunga memiliki wajah yang sangat pucat sementara gumpalan darah merah-merah sangat mencolok di sudut mulutnya. Jika dia menggunakan peringkat mendalam tingkat tinggi ini pada waktu biasa, maka dia benar-benar tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Namun, dia telah mengeksekusinya dalam kondisi terluka parah. Jadi, tanpa keraguan, itu seperti menambah cedera ke cedera. Namun, menurutnya itu baik-baik saja karena dia bisa berurusan dengan kecil itu. Sekarang, dia mengerti prinsip tidak pernah meremehkan lawan-lawannya, bahkan jika lawannya benar-benar hanya semut. Jika dia menyerang di awal tanpa membuang nafas sama sekali, maka Yang Ye tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun, dan ini adalah fakta bahkan jika Yang Ye memiliki jimat teknik yang menakutkan. Namun, situasi saat ini dia berada sepenuhnya disebabkan oleh kecerobohannya. Feng Yi berpikir dalam hatinya. Tapi itu baik-baik saja karena semuanya telah berakhir sekarang. Kecil di luar sana mungkin telah hancur berkeping-keping. Bab 146. Sebagai tanaman merambat bunga secara bertahap menyebar, wajah pucat Feng Yi terungkap di belakang mereka. Namun, tepat pada saat ini, suara udara terkoyak bergema. Feng Yi menjadi pucat ketakutan setelah mendengar ini, dan teror langsung memenuhi matanya. 4 pedang berkilau saat mereka menembak dan tiba di hadapan Feng Yi dengan kecepatan yang dia benar-benar tidak bisa hindari, dan kemudian mereka langsung menembus anggota tubuhnya dan memakukannya ke tanah. Tapi ini bukan akhir dari itu karena 2 pedang lagi menembak lurus ke arah perutnya. Tidak, Feng Yi menjerit nyaring. Seolah-olah mereka mendengar Feng Yi, kedua pedang itu berhenti hanya setengah inci dari perutnya. Dia segera menghela napas lega ketika melihat mereka berhenti, dan kemudian dia memandang Yang Ye yang berdiri di kejauhan. Ekspresi angkuh di matanya benar-benar menghilang, dan hanya ada kejutan dan ketakutan mendalam yang tersisa. Teknik peringkat mendalam bermutu tinggi dieksekusi dengan kekuatannya di alam roh benar-benar telah ditentang oleh Yang Ye yang hanya di alam surga pertama. Bagaimana dia mencapainya? Apa kartu truf yang masih dia miliki? Apakah dia monster? Serangkaian pertanyaan melintas tak henti-hentinya dalam pikiran Feng Yi. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Feng Yi menyuarakan pertanyaan di dalam hatinya. Yang Ye tidak menjawab Feng Yi. Dia memilih jimat penyembuhan tingkat tinggi dan menamparnya pada dirinya sendiri sebelum dia berjalan perlahan ke Feng Yi. Dia menatap Feng Yi yang berbaring di tanah sementara gumpalan senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Kamu ingin aku memohon belas kasihan darimu. Gumpalan ejekan muncul di sudut mulut Feng Yi ketika dia berkata, Yang Ye, aku mengakui bahwa aku meremehkanmu. Jadi, lakukan saja sesukamu.
Tetapi jika Anda berpikir Anda dapat membuat saya memohon belas kasihan dari Anda, maka Anda dapat bermimpi. Para ahli Realm Spirit memiliki martabat mereka sendiri. Meskipun dia takut mati, dia sama sekali tidak akan memohon belas kasihan dari Yang Ye. Selain karena alasan mempertahankan martabatnya, dia sangat jelas menyadari bahwa memohon belas kasihan tidak berbeda dengan meminta penghinaan. Kamu benar-benar pantang menyerah, iya. Yang Ye tersenyum sebelum dia mengangkat kakinya dan menginjak perut Feng Yi. Ah! Fitur Feng Yi langsung melengkung dari rasa sakit yang dia alami. Setelah itu, ekspresinya menjadi biadab sementara dia meraung dengan histeris. Kamu kecil. Anda benar-benar melumpuhkan dantian saya. Ahahaha. Apa yang dimaksud melumpuhkan dantiannya? Itu berarti bahwa bahkan jika Yang Ye membiarkannya pergi, dia akan ditakdirkan untuk nasib menjadi cacat. Yang Ye sama sekali tidak tertarik pada siksaan, dan dia hanya melumpuhkannya sehingga dia bisa tenang. Sekarang, alasan dia masih belum membunuhnya adalah karena dia punya pertanyaan untuknya. Meskipun dia telah menyelidiki Istana Bunga, dia sama sekali tidak dapat mengetahui tentang kekuatan anggota Istana Bunga. Jadi, dia ingin mendapatkan informasi terkait Istana Bunga dari Feng Yi. Ceritakan semuanya tentang Istana Bunga dan ibuku, dan kemudian aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, aku tidak keberatan menyiksamu. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh saat dia memandang Feng Yi yang menatapnya dengan marah. Feng Yi menatap dengan marah pada Yang Ye. Tepat ketika mata Yang Ye menyipit, dia tiba-tiba berkata, Tuan Istana ada di alam raja. Di bawah Master Palace, ada 26 ahli Realm bertingkat dan ahli Realm Spirit dan Raja Realm yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada penatua tertinggi yang sedang dalam kultivasi tertutup. Jika dia belum meninggal saat berkultivasi, maka kekuatannya akan jauh lebih hebat daripada Master Istana. Petik 2. Yang Ye mengerutkan kening karena kekuatan Istana Bunga benar-benar melebihi harapannya. Itu benar-benar memiliki ahli kerajaan monark dan penatua agung yang bahkan lebih hebat daripada seorang ahli kerajaan monark. Dengan kata lain, bahkan jika dia mencapai kerajaan-kerajaan, tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan Istana Bunga. Mungkin, dia hanya bisa membasmi Istana Bunga dari dunia dengan menjadi ahli legenda Saint Realm. Apakah Anda tahu mengapa saya mengatakan semua ini kepada Anda? Sementara itu, Feng Yi tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Yang Ye menahan pikirannya dan menatapnya karena dia sangat ingin tahu mengapa dia sangat kooperatif. Apakah kamu merasa putus asa? Feng Yi mengungkapkan senyum biadab. Apakah kamu merasa putus asa karena mengetahui tentang kekuatan Istana Bunga? Yang Ye, bahkan jika Anda bekerja keras sepanjang hidup Anda dan menjadi ahli kerajaan-kerajaan, masih tidak mungkin bagi Anda untuk menyelamatkan ibumu dan membalas dendam. Ibumu akan disiksa sampai mati oleh angin dingin di bawah Passionless Cliff pada akhirnya, dan sebagai putranya, kau benar-benar tidak dapat melakukan apapun selain menyaksikannya disiksa sampai mati. Oh, Anda masih bisa melakukan satu hal, Anda bisa menyerahkan hidup Anda. Hahaha. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk melihat langit, dan ketika dia melihat langit semakin gelap, dia menundukkan kepalanya dan menatapnya sebelum dia berkata, jika kamu berniat membuatku hancur dengan cara ini dan melihatku jatuh ke dalam keputusasaan seperti yang Anda miliki, maka saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda salah perhitungan. Awalnya aku bermaksud mengakhiri hidupmu dengan satu ayunan pedang, tapi aku perhatikan ada metode yang lebih cocok untukmu mati. Petik 2. Apa, Anda berniat untuk mempermalukan saya sebelum membunuh saya? Dia tertawa dingin ketika dia berbicara. Yang Ye tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia menilai dia. Tak perlu dikatakan, wanita cantik ini sebelum dia memiliki beberapa aset. Namun, apakah dia akan tertarik padanya? Aku tidak akan tertarik padamu bahkan jika kamu menelanjangi sepenuhnya. Setelah dia mengatakan ini, Yang Ye tidak membuang napas lagi. Dengan lambaian tangan kanannya, keempat pedang yang memakukannya ke tanah telah kembali ke pedang dada, dan kemudian dia menggendongnya saat dia melesat menuju Deat Abis. Di bagian bawah Deat Abis. Meskipun Feng Yi tidak bisa bergerak, bola matanya bisa. Pada saat ini, dia dengan anehnya mengukur tempat ini yang bahkan para ahli Exalt Realm tidak berani turun. Setelah mengukurnya sebentar, dia menatapnya dan berkata, kecil, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Yang Ye memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin spasial di jarinya terbang ke tangannya. Dia melirik benda-benda di dalamnya, dan dia segera merasa sedikit kecewa ketika dia menyadari bahwa hanya ada 3.000 batu energi plus di dalamnya. Feng Yi ini benar-benar miskin. Dia memang memiliki beberapa teknik budidaya dan teknik bertarung, tetapi dia tidak dapat mengolah semua itu. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Istana Bunga hanya mengambil murid perempuan. Itu karena tekniknya hanya bisa diusahakan oleh wanita. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali karena harta ini pasti bisa menghasilkan banyak uang baginya jika dia menjualnya. Kecil, jika Anda ingin membunuh saya, maka lakukanlah. Kenapa kau membawaku ke sini? Feng Yi bertanya sekali lagi ketika Yang Ye tetap diam. Tatapan Yang Ye akhirnya turun padanya ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, apakah kamu tidak ingin tahu tentang rahasiaku? Dengar,
bukankah aku sudah membawamu ke dasar Deat Abis yang tak berani-berani? Simpan sedikit kekuatan Anda dan lihat tempat ini dengan baik. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka. Tidak, saya harus mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir Anda. Feng Yi tetap diam untuk sementara waktu ketika dia menatap Yang Ye, dan kemudian dia berkata, sejujurnya, kamu adalah jenius paling mengerikan yang pernah saya temui. Tapi tidak peduli seberapa mengerikannya kamu tidak dapat mengancam Istana Bunga. Jadi, ibumu pasti akan disiksa sampai mati. Anda belum melihat angin dingin itu, kan? Belum lagi tinggal di sana selama beberapa tahun, saya bahkan tidak bisa bertahan tinggal di sana selama 1 jam. Gadis-gadis itu seperti bilah dan bahkan membawa energi yin yang sangat buruk, jadi ketika itu meledak pada seseorang, itu seperti banyak sekali bilah yang mengiris orang itu. Tidak, ini bahkan lebih mengerikan dari itu. Ketika energi yin yang mengerikan memasuki tubuh, itu akan menyerang meridian dan organ internal, dan rasa sakit yang ditimbulkannya benar-benar mustahil untuk dijelaskan dengan kata-kata. Petik 2. Kamu ingin membuatku marah sehingga aku akan membunuhmu sekarang, kata Yang Ye. Yang Ye, izinkan aku mengalami kematian yang cepat karena aku pernah menjadi saudara perempuan dari sekte ibumu yang sama. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksudkan Yang Ye lakukan, dia memiliki perasaan yang sangat buruk di tempat ini, dan dia terus merasa bahwa ada sesuatu yang menatapnya dari dalam kabut ungu. Kamu hanya menyadarinya sekarang. Ekspresi Yang Ye berubah sedikit ganas ketika dia berkata, ketika ibuku memintamu untuk melepaskan adikku dan aku pergi, mengapa kamu tidak ingat bahwa kalian berdua adalah saudara perempuan dari sekte yang sama? Mengapa Anda tidak memikirkan itu ketika Anda memimpin kelompok itu ke sekte pedang untuk berurusan dengan kakak saya dan saya? Mengapa kamu tidak ingat itu ketika kamu mengirim seorang pembunuh ke arahku? Mengapa Anda hanya memikirkannya sekarang? Kamu. Petik 2. Ketika dia berbicara ke sini, Yang Ye tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia mengangkat kepalanya dan melirik ke sekitarnya sebelum seulas senyum menutupi sudut mulutnya. Dia berkata, Anda pernah mendengar tentang Dark Beast Eight Rank, Nightbird, kan? Saya mendengar bahwa Dark Beast ini suka memakan otak manusia. Jika Anda belum pernah melihatnya di masa lalu, maka Anda dapat melihatnya sepuasnya malam ini. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, Yang Ye memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan bulu valet muncul di bahunya. Setelah itu, dia bergerak mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, banyak pasangan mata hijau menyala di dalam kabut ungu. Desir. Seiring dengan peluit tajam yang bergema di sekitarnya, mata hijau ini tiba-tiba menyelimuti Feng Yi. Mata Feng Yi terbuka lebar sementara teror yang tersembunyi muncul di dalam diri mereka. Kecil, aku mengutuk. Petik 2. Suaranya berhenti tiba-tiba karena dia diselimuti oleh sepasang mata hijau itu. Dalam waktu kurang dari 1 nafas, Nightbird itu bubar, sedangkan Feng Yi menghilang dan hanya genangan darah yang tersisa. Setelah mereka berurusan dengan Feng Yi, semua Nightbird menembak tatapan mereka pada Yang Ye bersamaan. Namun, tidak ada satupun yang berani mendekati Yang Ye sama sekali. Jelas, mereka mengenali bulu valet di bahunya. Bab 147/147. Hanya ada 1 bulan tersisa sebelum peringkat kenaikan dimulai. Jadi, Yang Ye tidak tinggal di pegunungan Grand Myriad. Setelah dia berurusan dengan Feng Yi dan pulih dari luka-lukanya di dasar Deat Abis, Yang Ye bergegas kembali ke Talisman Peak. Setelah dia kembali ke puncak jimat, Yang Ye tidak melihat tuannya, Lin San, atau Baur. Bahkan adik perempuannya tidak ada di sini. Jadi, dia buru-buru menggunakan talisman transmisi untuk menghubungi Lin San, dan setelah percakapan singkatnya dengan Lin San, dia mengetahui bahwa mereka bertiga tidak di Talisman Peak. Ternyata Lin San memiliki kepala ke ibu kota kekaisaran, dan itu secara alami karena peringkat kenaikan. Anggota Asosiasi Master Talisman akan diundang untuk bertindak sebagai hakim setiap kali peringkat kenaikan diadakan. Lin San awalnya tidak tertarik pada peringkat kenaikan, tetapi dia tahu bahwa Yang Ye akan berpartisipasi di dalamnya saat ini. Jadi, sebagai tuan Yang Ye, dia tentu saja harus pergi menonton. Jadi, dia mengambil inisiatif untuk meminta untuk mewakili Asosiasi Master Jimat untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Dengan status Lin San di Asosiasi Master Jimat, permintaannya secara alami disetujui tanpa pertanyaan. Sedangkan untuk Bauer dan Little Yao, bagaimana mungkin Bauer tidak mengikuti Lin San untuk bergabung dengan acara yang begitu menarik? Bagaimana mungkin Lin San berani meninggalkannya ketika Bauer menggunakan ancaman dan penyuapan? Selain itu, karena Yang Ye tidak di Talisman Peak, jadi Little Yao secara alami mengikuti mereka juga. Yang Ye secara alami merasa tenang karena Yao kecil bersama Bauer dan tuannya. Selama beberapa bulan terakhir dengan Penatua Mu, Yang Ye terus-menerus berkultivasi, jadi pencapaiannya dalam Dao of Talismans secara alami tidak membaik sama sekali. Jika Lin San mengetahui tentang ini, dia secara alami tidak akan bisa menghindari dimarahi. Jadi, Yang Ye masuk ke kamarnya segera setelah dia kembali ke Jimat Peak dan mulai berlatih teknik pembuatan jimat. Pada hari kedua setelah Yang Ye kembali ke puncak jimat, Su Qingxi tiba. Di kamarnya,
Jejak perasaan yang tidak biasa muncul di hatinya ketika dia menatap Su Qingxi yang mengenakan gaun putih. Setelah berpisah selama beberapa bulan, wanita ini sebelum dia masih begitu mencolok seperti sebelumnya dan memiliki keindahan dunia lain. Dari titik waktu yang tidak diketahui, Yang Ye tidak dapat menyangkal bahwa dia memiliki kasih sayang pada wanita yang berdiri di depannya. Jika dia menyukainya maka dia menyukainya, jika dia tidak maka dia tidak menyukainya. Yang Ye menolak untuk menipu dirinya sendiri. Tentu saja, dia tahu bahwa jika dia ingin bersama dengannya, maka kesulitan untuk mencapai itu tidak kalah dengan merebut yang pertama selama peringkat Ascension. Belum lagi identitasnya, apakah wanita ini menyukainya atau tidak adalah masalah besar dengan sendirinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu sekarang. Yang dia ingin lakukan sekarang adalah merebut posisi pertama dalam peringkat kenaikan dan dapatkan token kenaikan. Anda telah mencapai alam surga pertama. Gumpalan kejutan melintas di mata Su Qingxi saat dia menatap Yang Ye. Namun, tatapannya pulih ke normal dalam waktu singkat. Bakat alami Yang Ye tidak buruk, dan ia memiliki energi emas yang sangat besar. Jadi, mencapai peringkat kedua dari alam surga pertama dalam beberapa bulan waktu bukanlah masalah besar. Yang Ye mengangguk dan berkata, kamu mungkin datang ke sini hari ini untuk sesuatu, kan?